Selamat malam, Pak Tatang. Selamat malam, rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan terkait dengan literatur review kami dengan topik strategi and innovation. Itu dari chapter 3 buku Innovation Management. Kami dari kelompok 1 yaitu terdiri dari Pak Rahmat Taufik dan saya sendiri, Zufri Setiaji. Buku yang kami review adalah buku Innovation Management yang ditulis oleh Pervez Ahmed dan juga Charles Speart, berjudul Innovation Management Pearson Practice Hall. Untuk outline-nya sendiri, itu terdiri dari 9 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu kemudian strategi, kemampuan strategi dan keunggulan kompetitif, kemudian strategi umum untuk inovasi, kemudian strategi inovasi dari waktu ke waktu, lalu kemudian alternatif strategis, pemetaan pilihan inovasi, kemudian ekosistem inovasi, lalu berikutnya adalah perspektif strategi jaringan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, banyak perusahaan menghadapi tantangan mendasar dalam strategi organisasi dan praktik manajemen mereka. Perubahan tersebut didorong oleh pesatnya perubahan teknologi, persaingan global, dan munculnya ekonomi berbasis pengetahuan. Berikut adalah poin-poin di mana perusahaan-perusahaan dalam menghadapi tantangan, yaitu antara lain permintaan pasar dan produk berubah lebih cepat dari sebelumnya, kemudian pelanggan menuntut lebih banyak pilihan dan pemenuhan kebutuhan yang lebih disesuaikan, kemudian siklus hidup produk semakin pendek, batas-batas pasar menjadi kabur dan tentu saja menyatu. Kemudian adalah permintaan dan persaingan global kini menjadi hal yang lumrah dan bukan pengecualian. Lalu inovasi teknologi yang mempunyai dampak yang besar terhadap industri. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu berinovasi dan berkembang secara strategis. Kemudian pada poin berikutnya adalah strategi, kemampuan strategis, dan keunggulan kompetitif. Apa itu strategi? Strategi adalah mencocokkan sumber daya internal dengan peluang serta ancaman dari lingkungan serta pasar. Bisa dilihat di sini, secara pengertian pula, strategi korporat adalah pola keputusan dalam suatu perusahaan yang menentukan serta mengungkapkan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Strategi sendiri dipecah menjadi 2 kegiatan mendasar, yaitu perumusan dan implementasi. Perumusan melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, dan implementasi melibatkan perancangan program dan rencana untuk mencapai hal ini. David Ecker mengemukakan bahwa strategi melibatkan pemahaman cara Anda bersaing, apa yang Anda lakukan, dan di mana Anda berkompetisi, dan juga dasar kompetisinya. Terlihat dari gambar yang ada di layar terkait dengan competitive advantages. Bersaing di arena yang tepat dengan cara yang benar bisa menjadi hal yang luar biasa serta menguntungkan, namun hanya untuk jangka waktu terbatas. Aset dan keterampilan itulah yang menentukan dasar persaingan dan memberikan keunggulan kompetitif yang bertahan lama serta berkelanjutan. Sebuah aset adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan Anda, seperti merek, kemudian akses eksklusif ke saluran distribusi, ataupun pelayanan yang Anda lakukan kepada klien Anda. Lalu kemudian dari gambar di layar itu berdasarkan Littke dan Rosenblum, di mana kebijaksanaan yang dikumpulkan dari pandangan-pandangan ini menyoroti sejumlah dikotomi yang harus diseimbangkan oleh organisasi. Proses strategi harus berada di antara perencanaan yang lebih dan paduan yang terlalu sedikit, antara stabilitas dan juga perubahan, antara kontrol dan otonomi, efisiensi dan efektivitas. Perbedaan pendekatan strategis menimbulkan paradok adaptasi, penyelarasan melalui proses, dan mencocokkan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman akan memberikan efisiensi dan kinerja melalui pemberlakuan stabilitas.
Jadi bisa dilihat di layar pula, di warna biru sedikit tua itu adalah strategi baru. Sedangkan yang di warna biru muda itu adalah konvensional, artinya strategi yang sudah cukup konvensional. Di mana bisa dilihat di sini, apa sih kita memiliki kapabilitas apa sih yang bisa kita komit untuk dijadikan pengembangan suatu produk yang bisa menciptakan target market baru atau mendapatkan market baru yang lebih sustain. Lalu kemudian, how can shape tomorrow value system to create new possibilities in partnership with stakeholder. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat value system atau kemungkinan mendapatkan value dengan partnership yang baru. Itu menurut Litka dan Rosenblum. Lalu berikutnya adalah strategi umum untuk inovasi. Strategi yang berfokus pada pasar produk. Tentunya dalam memproduksi suatu barang, itu tentunya memiliki supplier, dan itu pun harganya kompetitif. Jadi menurut buku literatur yang kami baca, art tipe generik dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut orientasi dasar masing-masing pendekatan. Ada 3 jenis orientasi dasar yang dibedakan, yaitu strategi yang berfokus pada pasar produk, kemudian strategi yang berfokus pada peluang risiko, dan strategi yang berfokus pada waktu. Nah, dari poin-poin yang di layar ini, antara lain adalah cost reduction atau pengurangan biaya, lalu kemudian diferensiasi, diversifikasi, niching, dan juga inovasi dan efek pada produk sukses. Untuk cost reduction, ini merupakan metode yang paling umum untuk mengurangi biaya dari produksi suatu produk untuk mendapatkan akses dengan skala ekonomi dan efek pembelajaran yang baik. Kemudian juga ini memerlukan investasi awal yang besar pada peralatan dan mesin berskala besar, serta manajemen pelengkap dalam jumlah besar dalam rantai pasokan produksi tersebut. Otomatis margin yang lebih tinggi melahirkan siklus investasi ulang, dengan demikian memungkinkan strategi produksi berbiaya rendah untuk dipertahankan. Lalu kemudian adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi organisasi di mana upaya dilakukan untuk menawarkan produk atau jasa yang unik atau unggul dibandingkan kompetitor lain. Strategi ini memang biasanya didasarkan pada persepsi nilai produk dibandingkan dengan penawaran atau produk pengganti pesaing. Melalui proses added value, diferensiasi mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan sensitivitas terhadap harga. Lalu kemudian adalah niching. Teori niching menyatakan bahwa suatu perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang lebih unggul dengan mengidentifikasi dan memposisikan dirinya di subsektor pasar dan persaingannya sehingga tidak terlalu ketat. Sehingga dengan teori niching ini terdapat 3 jenis niching. Yang pertama adalah mereka yang meninggalkan atau diabaikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam penurunan umum yang mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Lalu berikutnya adalah pasar yang sedang berkembang, belum teridentifikasi oleh pesaing. Lalu yang berikutnya adalah diversifikasi. Teori diversifikasi didasarkan pada logika perpindahan dari bisnis inti perusahaan dapat menurunkan risiko atau menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tetap berada di bisnis inti. Pembenaran ini merupakan penerapan strategi yang didasarkan pada peningkatan nilai pemegang saham, sehingga dengan melakukan aktivitas di luar operasi inti perusahaan. Diversifikasi dapat dilihat sebagai inovasi dalam artian bahwa pergerakan di luar aktivitas inti perusahaan merupakan tindakan baru atau baru bagi perusahaan. Lalu berikutnya adalah inovasi pada efek pada produk sukses. Inovasi produk. Ini tentu saja berkaitan dengan diskontinuitas teknis dan pemasaran. Sedangkan keunggulan produk mengacu pada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain. Dalam dimensi seperti kuantitas, manfaat, serta fungsi. Untuk inovasi produk itu sendiri,
Tingkat inovasi yang tinggi mengurangi keakraban terhadap pelanggan yang menunjukkan bahwa inovasi produk dapat merugikan keberhasilan produk baru. Jika customer tidak cukup memahami sifat produk baru dan inovasi gagal meningkatkan, dapat membuat produk tersebut menjadi gagal. Kemudian berikutnya adalah peluang strategi yang berfokus pada risiko. Bisa kita deskripsikan menjadi 4 bagian, yaitu pembela, prospektor, penganalisis, kemudian reaktor. Pembela di sini adalah organisasi yang memiliki domain pasar produk yang sempit dan cenderung tidak mencari peluang baru di luar domainnya. Kemudian prospektor. Prospektor adalah organisasi yang hampir terus-menerus mencari peluang pasar. Perusahaan-perusahaan ini secara rutin bereksperimen dengan potensi respon terhadap tren environment yang muncul. Mereka adalah pencipta perubahan dan ketidakpastian melalui inovasi produk dan inovasi pasar. Kemudian poin berikutnya adalah penganalisis. Untuk penganalisis adalah organisasi yang beroperasi dalam 2 jenis domain pasar produk. Yang satu relatif stabil, yang satu lagi berubah-ubah. Di domain ini stabil, mereka beroperasi secara rutin dan efisien melalui penggunaan struktur dan proses diformalkan. Kemudian poin berikutnya adalah reaktor. Untuk reaktor ini lebih ke mengeluarkan produk-produk secara masif dan juga terburu-buru seperti itu. Kemudian strategi berbasiskan waktu. Strategi ini mempertimbangkan dinamika persaingan untuk menciptakan posisi masuk dan posisi industri yang menguntungkan. Menurut Kerin pada tahun 1992, strategi penggerak pertama termasuk dalam kelompok ini. Keberhasilan bergantung pada pemahaman yang tajam tentang kondisi struktural suatu industri pada saat tertentu, serta evolusi di masa depan. Bisa kita lihat di sini, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian untuk competitive orientation-nya. Yang pertama adalah pionir, fast follower, dan late follower. Ini dikaitkan juga terhadap waktu, opportunity risk, dan juga product market. Bisa kita lihat di sini untuk pionir, untuk sisi waktunya adalah first entrant. Kemudian jika kita lihat di sisi opportunity risk-nya, dia berkarakter prospektor. Namun pada saat di kategori product market, dia merupakan diferensiator dan juga dia akan menempatkan diri sebagai offensive strategis. Next, kemudian strategi inovasi dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat pada gambar, ini terdapat beberapa jenis. Menurut Rogers di tahun 1983. Yang pertama adalah, di sini terlihat yang paling besar adalah early majority dan juga late majority. Dibandingkan yang lain, early adopter, innovator, dan laggard. Jadi, menurut Rogers ini, dia memperjelas tingkat difusi inovasi dengan mengidentifikasi 5 kategori pengadopsi yang tadi saya sampaikan. Jadi grafik ini berbentuk lonceng, di mana 2,5% itu berbentuk terdiri dari innovator, kemudian 13,5% berikutnya adalah pengguna awal, kemudian berikutnya adalah 34% merupakan segmen pengadopsi berikutnya yang disebut mayoritas awal. Next, di sini terkait dengan strategi perintis atau penggerak pertama. Di sini kita bisa lihat kaitannya antara rate of innovation dan juga phase of development. Di sini juga di grafik ini bisa kita lihat kaitannya terhadap waktu, di mana proses inovasi tentu saja memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Kemudian yang berikutnya, keunggulan pionir apa sih? Yaitu dampak kecepatan memasuki pasar terhadap biaya serta harga. Next, kemudian strategi pengikut atau late entry. Yang pertama ini adalah uncertainty atau mengizinkan hilangnya ketidakpastian pasar. Lalu yang kedua adalah belajar dari pengalaman pionir dan kesalahan serta keberhasilan.
Lalu yang ketiga adalah manufaktur, yaitu memperkenalkan teknik manufaktur yang unggul. Kemudian adalah new feature, yaitu memperkenalkan produk dengan fitur teknologi atau desain yang unggul. Lalu kemudian adalah market mix, di mana mereka menyempurnakan bauran pemasaran. Kemudian berikutnya memilih strategi pionir versus follower. Bisa kita lihat di sini, untuk pionir sendiri, mereka biasanya memiliki sustainable of product market leadership position, dibandingkan dengan follower yang memiliki ability to dictate rule of the games. Next. Kemudian strategi defensif oleh pionir, antara lain meningkatkan hambatan masuk bagi pendatang baru, kemudian berinovasi lebih cepat daripada yang terlambat. Kemudian adalah membangun organisasi yang responsif terhadap pasar dan fleksibel. Lalu poin berikutnya adalah respon pionir terhadap persaingan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Rahmat Taufik. Silakan, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Jupli. Baik, Pak Tatang, teman-teman semua, selamat malam. Saya lanjutkan review literatur terkait dengan strategi inovasi ini. Di slide ini kita lihat bahwa ada beberapa respon yang akan diambil oleh pionir-pionir ataupun tadi perusahaan perintis terhadap sebuah persaingan ya. Para pionir tentu saja mengharapkan persaingan dan akan mengambil langkah-langkah untuk mencoba dan menghindari masuknya pesaing sejauh mungkin. Sejumlah countermeasure berbasis pemasaran yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut. Ada 4. Pertama, price response, product response, distribution response, dan communication response. Price response atau respon terkait dengan harga. Harga akan berkurang ataupun diturunkan ketika harga pasar sangat sensitif. Yang kedua, banyaknya permintaan ya. Jadi perlu sedikit elastis dari sisi harga. Yang kedua terkait dengan respon produk ataupun produk response, pelopor dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan merek kedua ataupun lebih banyak merek jika ada pasar permintaan meningkat dan besar. Dan yang ketiga terkait dengan komunikasi, tentunya strategi komunikasi dapat menciptakan hambatan yang signifikan untuk masuknya para pendatang baru. Dan yang paling penting adalah respon terkait dengan jalur distribusi atau yang kita kenal dengan distribution response. Ini berkaitan dengan jika sebuah pasar sedang berkembang, tentunya distribusi baru sangat mungkin untuk dikembangkan. Dan saluran-saluran baru juga dapat diikat untuk memperlambat penjualan dari sebuah perusahaan pendatang baru. Next. Berikutnya terkait dengan siklus teknologi. Ini dia gambar diambil dari Tussman et al. 1997, di mana di sini dijelaskan di era substitusi teknologi baru menggantikan teknologi lama. Kalau kita lihat di gambar ada empat kuadran ya, yaitu discontinuity, era of ferment, dominant design, dan juga incremental change. Di mana di sini dijelaskan bahwa setiap siklus dimulai dengan diskontinuitas teknologi yang mewakili pergeseran teknologi yang radikal. Inovasi radikal baru mempunyai efek menghancurkan pola inovasi incremental yang sudah ada dan mengawali era gejolak di mana persaingan semakin ketat. Next. Di gambar berikutnya masih berkaitan dengan siklus teknologi. Di sini dijelaskan bahwa di era fermentasi atau era of ferment itu dapat dibagi menjadi 2 sub tahap. Yang pertama adalah era substitusi dan juga era kompetisi desain. Dan untuk menangkal ancaman dari pendatang baru, komunitas yang ada ataupun ya pionir berupaya untuk meningkatkan penawaran mereka dengan melakukan inovasi secara bertahap terhadap teknologi yang ada. Next. Desain dominan. Desain dominan, konsep ini diperkenalkan oleh Christopher Freeman pada tahun 1982 dan digunakan dalam teori inovasi dan manajemen untuk merujuk pada konfigurasi umum
dan standar yang diterima secara luas dalam suatu industri. Dan ada 4 faktor yang mempengaruhi dominan desain ini. Pertama adalah faktor tingkat perusahaan. Faktor tingkat perusahaan di sini dijelaskan bahwa keahlian perusahaan seperti keukuran, kekuatan, reputasi, terus citra yang sudah ada itu sangat berperan penting dalam mendorong jalur desain tertentu dalam perlombaan ataupun kompetisi untuk membangun desain yang dominan. Terus yang kedua adalah faktor manuver strategis. Manuver strategis ini digambarkan seperti membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya dan peserta rantai supply chain sehingga dapat membantu dalam proses adopsi. Di sini ada contoh kasus di mana Sony, Betamax Sony dikalahkan oleh teknologi PHS JVC, Joint Venture Company, terutama karena PHS melisensikan teknologinya dengan membangun banyak aliansi dengan produsen di seluruh dunia, serta memulai skema dengan pengecer ataupun retail untuk menarik dukungan pelanggan. Faktor yang ketiga terkait dengan lingkungan. Lingkungan di sini digambarkan bahwa ada beberapa faktor lingkungan seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dapat berperan dalam terbentuknya sebuah standar. Di antaranya salah satu yang dapat menonjol adalah peraturan pemerintah. Ini juga salah satu contoh aspek lingkungan yang mempengaruhi munculnya standar-standar tersebut. Peraturan pemerintah tentu dapat berdampak pada penerapan standar tertentu pada suatu industri. Faktor yang terakhir, faktor yang keempat berkaitan dengan peluang. Selain strategi-strategi sistematis yang sudah disebutkan di atas, terkadang keberuntungan baik, momentum ataupun waktu gitu ya, dan semua proses yang secara kebetulan terjadi dapat berperan untuk memunculkan sebuah standar tersebut. Next. Di gambar 3 ini terkait dengan pola strategi inovasi generik dari waktu ke waktu, ini terlihat bahwa dimulai dari inventor, terus pionir, diikutin oleh fast follower, pengikut-pengikut yang cepat gitu, terus memasuki fase imitator secara besar-besaran, dan yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan Pak Jofri di awal terkait dengan late follower, itu digambarkan sebagai niche imitator ya. Niche imitator ini sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis ataupun individu yang mencoba meniru atau mengejar kesuksesan yang telah ditemukan dalam sebuah pasar tertentu. Mereka tidak menciptakan ide, mereka tidak menciptakan konsep baru, tetapi sebaliknya mereka mengikuti jejak pesaing yang telah sukses dalam pasar tersebut. Niche imitator mungkin mencoba meniru produk, layanan, strategi pemasaran, dan bahkan merek dari pesaing yang telah mapan di pasar tertentu, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sedikit keuntungan yang telah terbukti menguntungkan ya sebuah perusahaan tanpa perlu mengembangkan ide dan inovasi baru. Jadi dia tinggal mengikuti produk yang ada. Next. Oke, berikutnya terkait dengan strategi perlindungan inovasi. Ada 3 paling tidak bagaimana sebuah inovasi dapat kita lindungi. Yang pertama adalah mengunci pelanggan. Mengunci pelanggan ini dijelaskan sebagai perusahaan dapat meningkatkan biaya peralihan jika mampu meningkatkan daya tarik produknya dengan melakukan pencocokan ataupun memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini menuntutnya untuk membangun penawaran produk yang unggul melalui leverage yang efektif dan juga tentunya marketing mix ya. Memberikan dukungan teknis, dukungan layanan, dan kemudian akses bagi pelanggan. Strategi yang kedua adalah mengunci pesaing. Mengunci pesaing ini atau locking out competitors, itu di sini digambarkan bagaimana perusahaan dapat mengunci potensi persaingan dengan mengambil langkah-langkah yang membatasi akses terhadap aktivitas kunci
khususnya terkait dengan supply chain ataupun rantai pasok. Dan strategi yang ketiga terkait dengan mempertahankan standar kepemilikan. Di sini digambarkan di mana perusahaan mampu membangun jaringan pemasok, produsen dan pengguna untuk bersama-sama membentuk barriers ataupun hambatan yang cukup signifikan sehingga ini memberi perlindungan bagi produk yang sudah mereka buat, gitu. Next. Di section ini kita bicara terkait dengan apa sih alternatif strategi yang bisa kita lakukan, ya. Di sini dipetakan beberapa pilihan inovasi. Kalau kita lihat sih dari sisi resiko dan opportunity, itu yang paling memungkinkan adalah yang paling baik ya, itu adalah joint venture ataupun alliance. Di sini dijelaskan, cepat memasuki pasar itu tidak akan memberikan banyak keuntungan jika pilihan inovasi yang kita buat itu salah. Dan yang kedua, menjadi pendatang yang terlambat juga tidak mungkin dilakukan jika pasar akan dikuasai sepenuhnya oleh pendatang awal. Dan yang ketiga adalah pilihan-pilihan yang ada di samping terkait dengan strategi alternatif gitu. Pada saat tertentu adalah perlu dilihat dari dua konteks, yaitu bagaimana pemahaman terkait dengan risiko investasi dan juga biaya peluang. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kalau dari gambar peta pilihan ini, tentunya dengan risiko yang paling tinggi dan opportunity yang paling tinggi, tentunya joint venture dan alliance merupakan pilihan yang paling baik, gitu ya. Next. Dan di sini dijelaskan bagaimana sih alternatif strategi untuk memasuki pasar. Kalau kita lihat di sini pemilihan strategi masuk yang tepat bergantung pada pemahaman perusahaan terhadap pasar tersebut, pasar produk yang akan dimasuki. Ini menurut Robert and Berry 1985, yang mana tentunya familiarity ataupun pemahaman ya dapat didimensikan dalam dua dimensi gitu. Pertama dimensi market, dimensi pasar, yang kedua adalah dimensi teknologi. Kalau kita lihat sih dari sini dari kiri ke kanan dimensi teknologi itu mulai dari basic, new familiar dan juga new unfamiliar gitu ya. Dan dari sisi market dimensi sama halnya dengan yang teknologi tadi adalah pemahaman secara basic, pemahaman pemahaman terhadap pasar yang cukup familiar dan juga tidak familiar. Kalau dari tabel ini terlihat bahwa pilihan yang paling umum dipakai adalah yang internal ventures ya, ataupun acquisition or licensing, lisensi gitu. Next. Di section ini kita akan bicara terkait dengan inovasi yang disruptif. Paling tidak ada 5 kriteria dari sebuah inovasi disruptif. Yang pertama adalah bahwa inovasi disruptif ini tercirikan berkinerja buruk pada nilai mainstream customer, gitu. Di awal-awal inovasi itu dimunculkan. Terus yang kedua, fitur-fitur baru yang ada dalam sebuah inovasi itu yang ditawarkan tidak dihargai ataupun adanya penolakan dari customer ataupun pelanggan-pelanggan mainstream ya. Yang ketiga, inovasi disruptif ini biasanya juga lebih sederhana dan lebih murah serta ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari produk saat ini. Yang keempat, pada saat diperkenalkan, inovasi disruptif ini menarik bagi masyarakat kelas bawah. Karena tadi seperti yang di poin 3, karena harganya juga lebih rendah dibandingkan produk-produk yang ada di pasaran. Sehingga sensitif terhadap harga segmen pelanggan. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah seiring waktu, pengembangan lebih lanjut, meningkatkan kinerja inovasi pada atribut nilai, mainstream,
customer dan menarik lebih banyak lagi pelanggan. Next. Di slide ini menggambarkan terkait dengan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi ini dimulai dari fase pioneering, growth, maturity ya, kemapanan, dan juga renewal. Di sini ada 2 challenge ya, challenge terkait dengan persaingan, dan yang kedua adalah tantangan terkait dengan kerjasama hubungan dengan pihak luar. Kita mulai dari tantangan yang pertama ya terkait dengan persaingan. Di fase pioneering, para pionir ini akan mencoba untuk memprotek ide-ide mereka dari pesaing-pesaing lainnya. Dan kemudian di fase growth diikuti bahwa para pionir ini sudah mulai mendominasi segmen-segmen pasar dan juga mengikat beberapa critical supplier ataupun supplier-supplier utama, channel-channel dan juga pelanggan yang terdepan ya. Dan di fase kemapanan atau fase maturity, di sini sebuah perusahaan akan coba memaintain strong bargaining power, kekuatan daya tawar perusahaan di pasar gitu. Dan di fase renewal, di fase yang sudah mulai menurun, di situ perusahaan akan mencoba mengereksi ataupun memaintain high entry barrier atau membuat beberapa strategi untuk menghadapi para pendatang-pendatang baru gitu di dalam ekosistem pasar yang sudah ada. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan yang sudah dijelaskan di awal, yaitu terkait dengan mempertahankan keunggulan produk yang mereka miliki ataupun diversifikasi produk gitu. Yang bagian bawah itu tantangan terkait dengan cooperation, hubungan dengan pihak luar. Di fase pioneering, sebuah perusahaan pioner itu akan berkolaborasi dengan customer, pelanggan ya, dan supplier untuk mendefinisikan nilai-nilai baru yang ada dalam sebuah inovasi gitu. Terus juga di fase pertumbuhan, para perusahaan pionir ini, perusahaan-perusahaan inovasi ini bekerja sama dengan customer dan supplier untuk mencapai critical mass, mencapai eksistensi di pasar gitu. Dan di fase maturity, di fase kemapanan, di sini perusahaan mengencourage, melibatkan customer dan juga supplier untuk sama-sama meningkatkan ekosistem bisnis yang ada. Dan di fase renewal, di sini perusahaan akan mencoba berkolaborasi, bekerja sama dengan para inovator, para pencetus ide, untuk menelurkan itu ide-ide baru ke dalam ekosistem bisnis. Next. Demikian di slide kesimpulan ini bisa kami simpulkan bahwa strategi inovasi terdiri dari 3 orientasi dasar, yaitu pasar produk, resiko peluang, dan waktu, atau pengembangan industri. Seringkali hal-hal ini ditangani secara terpisah, padahal kenyataannya ketiga orientasi dasar tersebut saling berhubungan. Dalam mengembangkan strategi inovasi, perusahaan perlu mengingat keterkaitannya karena keduanya mempunyai konsekuensi penting satu sama lainnya. Terima kasih, demikian literatur review yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.